Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan materi turunan, yaitu 3.3 aturan mencari turunan. Kalau di video sebelumnya ya, bagian 2 atau part 2, kita udah menggunakan aturan definisi turunan menggunakan limit. Nah, sekarang kita akan mencari aturan untuk menentukan turunan, sehingga nanti kalau bertemu permasalahan fungsi dan turunannya jadi lebih cepat dalam menyelesaikan. Ya, itu yang seperti yang sudah kalian kenal ketika sekolah ya, di waktu sekolah. Jadi sekarang kita hanya melihat bentuknya. Yang pertama, oke, kita ganti dulu. Misalkan ya ini kalau di buku dinamakan teorema karena kita buktikan. Mungkin kita akan buktikan beberapa ya. Teorema A ini untuk yang fungsi konstan. Jika fx sama dengan k, artinya fungsi konstan, misalkan fx sama dengan 5, fx sama dengan 7, tidak mengandung x ya, jadi dia fungsi konstan, maka untuk sembarang nilai x diperoleh f aksen x nilainya akan 0, atau kita bisa juga menulisnya dalam bentuk lain, d ya, atau dx ya. D ini diferensial turunan dari terhadap x. Di sini kita kasih kurung, fungsinya adalah konstan k, dxk adalah 0. Nah, jadi turunan dari fungsi konstan adalah 0. Jadi kalau fx sama dengan 5, f aksen x sama dengan 0, fx sama dengan 7, f aksen x sama dengan 0. Jadi semuanya 0. Nah, untuk buktinya ya, kita tentu saja menggunakan definisi sebelumnya. Fx sama dengan k, maka f aksen x limit h menuju 0, f, masih ingat ya ini apa, x plus h kurangi fx per h. Nah, untuk fx plus h-nya jadi apa nih? Karena di sini tidak mengandung x, jadi fx plus k itu sama dengan k, maknanya f1 ya k juga hasilnya, fc juga k. Berarti fx plus h nilainya tetap saja k, itu yang namakan fungsi konstan. Maka fx plus h ini jadi k, fx-nya juga adalah nilainya k dibagi h, sehingga k dikurangi k 0, limit h menuju 0, 0 per h. 0 per h jelas 0 ya, atau langsung kita tulis di 0. Tentu ini jawabannya adalah 0. Jadi terbukti bahwa untuk sembarang fungsi konstan turunannya adalah 0. Ini kan kita gunakan untuk nanti dalam perhitungan atau mencari turunan yang lebih cepat. Kemudian ada teorema B, fungsi identitas. Fungsi identitas itu fx sama dengan x, ini dinamakan fungsi identitas ya. Kenapa? Karena x hasilnya x lagi gitu. F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 2, dan seterusnya. Maka f aksen x jawabannya adalah 1. Oke, atau dengan bahasa lain seperti tadi ya, dx dalam kurung x, berarti turunan dari x terhadap x adalah 1. Oke, ini penulisan bentuk lain. Kalau sebelumnya kan dy per dx, nah ini juga diperkenalkan bentuk operator d ya. Jadi diturunkan terhadap x, si fungsinya yang di sini adalah x adalah 1.
Bukti dari teorema B ini sama seperti yang sebelumnya. Fx sama dengan x, maka di sini kita mencari f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx plus h min fx dibagi h. Nah, h menuju 0 untuk x plus h, karena ini x diganti x. Kalau x plus h berarti menjadi juga x plus h fungsinya, dikurangi fx adalah x dibagi h. Nah, ini jelas ya, kita akan lebih cepat. X plus h dikurangi x, x nya dikuranginya habis, sisa h dibagi h adalah 1, sehingga limit h menuju 0 1. Ini limit dari 1 ini adalah 1 ya, karena tidak dipengaruhi oleh h. Nah, jawabannya 1. Jadi kemudian untuk yang berpangkat, nah sebelum kita menurunkan bentuk yang berpangkat, misalnya fx sama dengan x pangkat 2, fx sama dengan x pangkat 7, kita harus ingat dulu bentuk ekspansi binomial ya. Nah, ini maksudnya a plus b, walaupun kita sudah bahas di bab 0 sebelumnya. A plus b apa? A kuadrat plus 2ab plus b kuadrat ya. Kemudian a plus b pangkat 3 bentuknya adalah a pangkat 3 3a kuadrat b plus 3ab kuadrat plus b pangkat 3. Ini mudah untuk diingat ya, bentuk binomial ini, karena koefisien ini 1, 2, 1 ini kita bisa peroleh dari segitiga Pascal yang mungkin kalian pernah kenal. Misalnya gini, 1, 2, 1. Nah, yang ini nih untuk 1, 2, 1 koefisiennya. Kemudian nih 1 tambah 2 3 ya, 3, 2 tambah 1 3, ini 1. Kemudian ini dulu mulai dari 1 lagi, 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 ini 6, 4, kemudian terakhir 1, 5, 10, 10, 5, 1, dan seterusnya ya. Nah, walaupun ini untuk yang kecil mudah, tapi kalau lebih besar lagi kita bisa menggunakan notasi namanya kombinasi. Ini ke pangkat 3. Kemudian untuk pangkat 4 kita gunakan yang bentuk ini. Yang muncul adalah koefisiennya. Yang muncul di sini a pangkat 4 ditambah 4 kali. Oke, sebelumnya ini kita hapus. A pangkat 4 kali koefisien yang 4 yang ini ya, 4 kali pangkatnya a berkurang jadi pangkat 4 jadi 3, ini b. Kemudian koefisiennya 6, a pangkat 3 nya tinggal 2, b nya jadi kuadrat, jadi total pangkatnya tetap 4. Nah, kemudian ini 4 ab pangkat 3, terakhir adalah b pangkat 4. Nah, seterusnya ya. Nah, untuk berpangkat n, a plus b pangkat n ya, kok ekspansinya ya, kita bisa lihat munculnya selalu pertamanya a pangkat 4 sesuai dengan pangkatnya, berarti ini a pangkat n. Nah, untuk n di sini nilai 4, ini bisa berarti muncul 4 nya, berarti n kali a pangkat n min 1, kemudian ini b. Terus kenapa pangkat n nya berkurang 1 ya. Kemudian ini kalau diperumum bentuknya n min 1 dibagi 2 a pangkat n min 2, b nya berarti berpangkat 2. Nah, seterusnya ya, ini bisa, kalau ingin lebih tahu lebih lanjut nanti bisa dicari sendiri tentang ekspansi binomial ini. Kemudian terakhir muncul bentuk yang sama lagi ya, kayak turun angkanya dari 146 lalu 41 lagi, jadi
bentuk awal dan akhirnya sama. Ini berarti n kali lagi, cuman ini a nya 1, b nya yang berpangkat n-1, terakhir nanti b berpangkat n. Nah, ini akan kita gunakan untuk memudahkan dalam menentukan turunan berpangkat n. Nah, begini ya teorema C, aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan bulat positif. Jadi ada syarat bilangan bulat positif, maka f aksen x akan menjadi, ini yang sering kita gunakan ya, n kali x berpangkat n-1. Jadi turunannya menjadi apa? N kali x pangkat n-1, yaitu dx, yang ini notasi operator diferensialnya, dalam kurung x pangkat n sama dengan n kali x pangkat n-1 ya. Nah, ini untuk contoh ya, ini sekilas saja, nanti kita buktikan. Jadi kalau misalkan fx nya sama dengan x pangkat 5, berarti f aksen x nya apa? N kali pangkatnya 5, berarti 5 kali x berpangkat 5 kurang 1 berapa? 4. Nah, jadi 5x pangkat 4. Kalau misalkan nanti fx nya adalah x pangkat 7, berarti f aksen x nya 7 kali x berpangkat 6. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah yang sudah dipelajari juga ketika di sekolah ya. Nah, untuk buktinya akan kita gunakan sama, kita punya fx nya adalah x berpangkat n, sehingga ini f aksen x sesuai dengan definisinya, limit h menuju 0, f x plus h min fx dibagi h. Nah, limit x h menuju 0, x plus h, karena rumusnya x pangkat n, berarti x plus h berpangkat n. fx nya x pangkat n dibagi h. Nah, bentuk yang berpangkat n inilah yang kita gunakan bentuk ekspansi yang a plus b tadi ya, sehingga ini menjadi apa? X pangkat n ditambah n kali x n-1, ada h-nya, tambah, dan seterusnya ya. Ini semuanya akan muncul h, tambah, terakhir nanti di sini n x, h-nya yang berpangkat n-1, terakhir h berpangkat n dikurangi x pangkat n. Ya, ini sudah habis ekspansi yang pertama, x plus h pangkat n nya sudah selesai. Terakhir ada pengurang x pangkat n dibagi h. Nah, coba kita perhatikan di sini. Ini ada x pangkat n, kita kurangi dengan x pangkat n, jadi habis dikurangi ya. Nah, ini habis dikurangi, habis. Kemudian bentuk yang tersisa ini semuanya memuat h ya. Semuanya memuat h. Kalau di sini hanya 1, nah setelah ini nanti hanya 2. Nah, sampai hanya berpangkat n, selalu lebih banyak dari 1. Sehingga kalau kita ingin membagi, ada h di bawahnya, kita bagi, kita hilangkan hanya 1 kali atau kita faktorkan. Ini h yang sini hilang, h yang di sini berkurang 1, h di sini berkurang 1. Oke, bisa ya. Sehingga ya, kalau mau kita tulis lagi, bentuknya akan menjadi limit h menuju 0, hanya kita faktorkan. Yang tadi n x pangkat n-1 harusnya ada h, hanya sudah hilang, ditambah, nah ini titik-titik. Kemudian di sini juga n x, h-nya tadi kan n-1, karena udah dikeluarin 1 lagi, ini n-2. Kemudian sebelumnya h pangkat n, jadi ini n-1 dibagi h. Nah, hanya kita habiskan. Kemudian
kalau misalnya kita mengganti nilai H yang ada di sini dengan 0, cuman ini aja yang tidak memuat H, selebihnya ini masih ada H-nya, sehingga kalau dikali dengan 0 itu pasti jadi 0, maka yang tersisa hanyalah nx pangkat n1. Sehingga kesimpulannya x pangkat n turunnya adalah n kali x pangkat n-1. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau begitu seperti yang tadi dicontohkan, kalau kita gunakan notasi operator D ya, x pangkat 3 ini artinya apa? Apa turunan dari x pangkat 3? 3 kali x pangkat 2. Kemudian kedua misalnya x pangkat 9, ini berarti 9 kali x pangkat 8. Oke, jadi D ini adalah suatu operator linier. Jadi misalkan gini, jadi ada tadi teoremanya sampai C ya, teorema D, jika K suatu konstanta itu maksudnya bilangan real, dan F fungsi yang terdiferensial, ya artinya dia terdiferensial di mana-mana, yang di daerah asalnya ya, di terdiferensial, maka KF ya, perkalian skalar K dengan fungsi F, KF aksen X ini sama saja dengan K kali F aksen X, atau kita menggunakan tulisannya seperti ini ya, lambang operator D, K kali Fx, jadi K kali Fx sama dengan K kali seperti turunan yang Fx. Nah, seperti itu ya, ini maknanya. Ya, untuk contoh aja langsung ya, contoh misalnya kita punya fungsi, kita lihat dulu contohnya, ini nggak usah kita buktikan ya, ini contoh dari saya dulu. Misalkan kita punya fungsi gx, nah ini 3 kali fx, misalkan kita punya fx nya adalah x pangkat 5, maka terus kita punya gx sama dengan 3 kali fx, maka g aksen, nah berarti kan kita menurunkan 3 kali ini ya. Ya sebenarnya ini mau ditulis 3x pangkat 5 si gx nya gitu, jadi sama aja dengan 3 kali fx, f aksen turunan yang f. Kita sudah gunakan teorema sebelumnya, kalau x pangkat 5 turunannya apa? 5 kali x pangkat 4, sehingga ini pada akhirnya 3 kali 5 15 x pangkat 4 ya. Jadi untuk cepatnya sebenarnya ya, kalau kita punya fungsi gx sama dengan 3x pangkat 5 ya, seperti biasa kita turunkan 3 yang x pangkat 5 nya menjadi 5 kali x pangkat 4, sehingga ini 15x pangkat 4 nya, seperti itu ya. Kemudian teorema yang E, aturan jumlah. Jadi kalau misalkan kita jika F dan G terdiferensial, ya maksudnya fungsi yang terdiferensial ya, fungsi yang terdiferensial, maka hasil jumlah fungsi itu kalau diturunkan F plus G aksen itu sama saja dengan turunan masing-masing, sama dengan F aksen X plus
G aksen X. Jadi kita juga bisa menulis dengan notasi operator dx dalam kurung fx plus gx. Jadi turunan dari jumlah fungsi sama dengan turunan masing-masing fx, ya nggak usah dikurung lagi, dx fx tambah dx gx. Nah seperti itu. Ini juga ada bukti-buktinya ya, tapi kita tidak akan gunakan, biar lebih cepat ya, bisa dilihat di buku masing-masing. Begitu juga untuk turunan, teorema F, aturan maksudnya pengurangan ya, turunan jika F sama definisi dengan dan G fungsi terdiferensial ya, dia punya turunan, maka F min G turunannya sama dengan turunan masing-masing dikurangkan. Yaitu kalau kita tulis dengan notasi operator D, dx dalam kurung fx kurang gx akan sama dengan dx fx, tulis di bawah aja ya, sama dengan dx fx kurangi dx gx. Nah, kita akan gunakan semua teorema ini untuk bisa menjawab pertanyaan seperti ini nih. Tentukan turunan dari 5x pangkat, ya serah aja sih ya, 5x kuadrat plus 7x min 6. Kita tulis dulu yang rapi. 5x kuadrat plus 7x min 6. Nah, kalau kita gunakan notasi sebelumnya ini 5x kuadrat plus 7x kurang 6 ya. Ini kalau terurut ya kita pisahkan atas kita pisahkan misalkan menggunakan teorema-teorema sebelumnya. Yang ada kurang kita pisahin nih 6. Kemudian kita punya kalau tambah dipisahkan lagi ya, dx ini 5x kuadrat, ini dx 7x kurang dx 6. Ini pakai teorema E ya, penjumlahannya dipisahkan, kemudian konstantanya juga dipisahkan, D 5 nya dikeluarkan, ini x kuadrat, 7 nya dikeluarkan, yang teorema yang K kali ya, teorema D, ini x, ini tetap, ini yang paling sederhana yang 6. Nah, barulah kita gunakan kalau x kuadrat ya, seperti yang di teorema C itu, berarti ini menjadi 2x ya, karena pangkatnya dikalikan 2, kemudian pangkatnya turun 2, ini 5 kali 2x, ini perkalian, tambah 7 kali turunan dari x 1, kurungan dari 6 0. Nah, kalau kita tulis di sini aja hasilnya 5 kali 2 10x plus 7. Kalau kita tulis seperti ini ya kayak seperti ribet banget ya nulisnya gitu, lama. Tapi nanti nggak apa-apa, kita tulis yang simple dan sederhana saja. Ya udah, sebenarnya kita bisa langsung kayak 5x kuadrat 5 kali 2 x ya, 5 kali 2 10x. Kemudian 7x turunan dari 7x, karena x nya jadi 1 berarti tinggal 7. Kemudian yang 6 konstanta jadi 0, jadi 10x plus 7. Jadi kalau gunakan teorema memang langkah-langkahnya banyak, sama seperti menyelesaikan limit, ada langkah-langkahnya.
tapi kita bisa dengan lebih cepat menyelesaikan sebenarnya aturan tersebut. Kemudian jadi kalau misalkan ya selanjutnya ya semudahnya fx misalnya 3x pangkat 7 plus 6x kuadrat min 8x misalnya, maka f aksen x bisa cepat kita ketahui 3 kali x pangkat 7 turunnya apa? 7x pangkat 6. Kemudian ini 6 kali x kuadrat adalah 2x. Ini min 8 karena x nya jadi 1. Nah, jadi ini 21x pangkat 6, 12x min 8 ya. Sebenarnya menyelesaikan turunannya mudah. Kemudian untuk aturan perkalian juga sama. Dia punya aturan sendiri ya. Aturan untuk perkalian, jika f dan g fungsi terdiferensial ya, punya turunan, maka untuk perkalian misalkan f kali gx, ini maksudnya fx kali gx ya, kita bisa menulisnya begini, atau maksudnya ini adalah fx dikali gx, kan lambang perkalian itu makanya ini sama aja. Fx kali gx, kalau kita mau cari turunannya, oke, kita sebenarnya kan tadi nyari turunannya ya, bukan mengalihkan fungsinya. Turunan dari perkalian fungsi adalah turunan gantian f aksen x, f bebas ya, bisa turunkan yang pertama dulu, f aksen gx ditambah fx, atau yang sama aja dengan buku ya, yang fx nya tetap fx, g nya turun g aksen ditambah f aksen x gx ya. Nah, ini rumusnya. Atau dengan menggunakan notasi operator dx dari fx kali gx adalah fx nya tetap ada fx, nah d nya turun, ditambah dx yang f nya yang diturunkan kali gx. Oh ya, biar nggak salah nulisnya ya, mungkin biar nggak kecampur posisinya, ini dibalik gitu seperti yang ada di buku ya. Intinya dia turunnya gantian, ini fx nya berarti ini gx nya yang nggak turun, fx nya kita turunkan. Nah, ini juga, jadi ini gx dx fx. Nah, oke. Semoga tidak bingung ya dalam menuliskan rumus ini. Oke, seperti itu. Untuk teorema ini ada buktinya, cuma nanti videonya kepanjangan jadi saya tidak akan buktikan di sini. Kita coba ke contoh untuk bentuk perkalian ya. Nanti ada juga aturan pembagian. Oke. Kita coba dulu ke contoh. Jadi seperti yang ada di buku juga, tentukan turunan dari 3x kuadrat min 5 dikali 2x pangkat 4 kurang x. Walaupun ini masih mudah untuk kita kali biasa ya, kita kali dulu baru kita turunkan boleh, tapi kita menggunakan aturan perkalian. Jadi dx dalam kurung 3x kuadrat min 5 kali 2x pangkat 4 min x. Nah, jadi ini karena perkalian, tadi kita tahu aturannya ya. Ini yang dianggap sebagai fx, yang ini adalah sebagai gx nya.
Ini adalah fx, yang kedua adalah gx perkalian. Maka kita gunakan rumusnya tadi, fx-nya tetap gitu ya. Lalu turunkan gx, jadi gx-nya lebih mudah sebenarnya menggunakan ini daripada notasi itu ya. Atau kita mau langsung jawab aja juga boleh. Berarti sesuai dengan yang tadi fx dulu, berarti 3x kuadrat kurang 5 kali dengan turunan dari yang g 2. Nah, turunkan yang ini ya. 2 kali, kalau mau cepat ya, 2 kali 4 8 x pangkat 3, x turunnya adalah 1 ditambah. Nah, ini sekarang gantian gx nya dulu ditulis 2x pangkat 4 min x, lalu f aksen x nya turunan yang f 3x kuadrat, x kuadratnya adalah 2x, tinggal kali 3 kali 2 adalah 6x, min 5 adalah jadi 0. Nah, seperti itu. Paling ini kita bagaimana menyelesaikan ya, kita kali 3 kali 8 misalnya 24 x pangkat 5, 3x kuadrat kali 1 3x kuadrat, 5 kali 8 40 x pangkat 3 tambah 5. Nah, yang kanan juga yang ini menjadi 2x 2 kali 6 12 x pangkat 5 kurangi 6x pangkat 2. Lalu ini disederhanakan lagi bentuknya. Yang pangkat 5 bisa kita jumlahkan. 12 tambah 24 adalah 36. Jadi ini 36x pangkat 5. Kemudian yang pangkat 3 nya min 40 ya, min 40x pangkat 3. Kemudian yang x kuadratnya adalah min 3 dengan min 6 jadi min 9. Kemudian konstantanya 5 jadi plus 5 terakhir ya. Seperti itu kira-kira ya yang ringkasnya untuk prosesnya seperti itu. Kemudian yang terakhir bentuk aturan turunan teorema H, jika tetap syarat sama jika f dan g terdiferensial ya, fungsi-fungsi yang terdiferensial, maka f per g kalau mau kita cari turunannya di x sama seperti sebelumnya bentuknya. Di sini f ya, gantian turunnya ya f aksen. Coba kita lihat sebelumnya apa saya salah tulis ya, yang perkalian. Turun. Oke, sama ya. fx mari untuk mengingatnya ya, bentuk ini bisa juga, atau kalau ini tambah jadi boleh saja yang kanan dulu ditulis, jadi bebas. Tapi untuk yang ini jadi gimana mengingatnya aja. Biasanya kan waktu sekolah juga menggunakan u per v, bentuknya menjadi u aksen v dikurang u v aksen dibagi v kuadrat seperti itu ya. Nah, ini juga sebetulnya sama, supaya tidak bingung saja saya gunakan bentuk yang biasa digunakan waktu sekolah juga ya. Jadi kita gunakannya f aksen x, f aksen kali gx dikurangi fx kali g aksen ya, dibagi g kuadrat, jadi yang bawahnya dikuadratkan. Atau dengan bentuk operatornya ya tinggal mengubah aja ini menjadi dfx nya, saya nggak usah tulis ya, nulisnya yang cukup panjang ya, jadi ingat aja salah satu dari bentuk itu. Untuk contoh mungkin, jadi ini kita banyak notasi,
tentukan D per dx dari 3x min 5 dibagi x kuadrat plus 7. Ini dd per dx ini notasi Leibniz yang sebelumnya ya. Artinya cari turunan dari fungsi yang berbentuk aturan bagi ini, yang kita gunakan aturan bagi. Jadi d per dx dalam kurung nih 3x min 5 x kuadrat plus 7, kita gunakan aturan sebelumnya ya. Gimana cara mudah mengingatnya tadi? Kita turunkan dulu yang atas kali yang bawah ya. F aksen kali G kurang F G aksennya gitu. Ini supaya tidak bingung. Jadi F aksen berarti turunan yang atas. Yang atas turunannya adalah 3 ya. Udah bisa ya. 3x min 5 turunannya adalah 3. Karena apa? Ini konstanta. Ini ada x-nya jadi 1, jadi tinggal 3 saja. Jadi kalau kita anggap saja biar mudah, ini yang susah menjelaskannya nih. Ini fx yang atas, yang bawahnya gx. Maka ini harus menjadi f aksen x kali gx dikurang fx g aksen x per g kuadrat. Ini g ya. Nah, kita langsung saja f aksen turunan dari 3x kurang 5 apa? 3. Gx nya adalah x kuadrat plus 7 kurang fx nya adalah 3x min 5. G aksen x nya turunan dari x kuadrat 2x dibagi x kuadrat plus 7 dipangkatkan 2. Nah, yang kita perlu sederhanakan yang bagian atas ya. Bentuk atas ini dikalikan ya, kalikan 3 kali x 3x kuadrat 3 kali 7 21 kalau nggak salah ya. Oke, kita kurangi ini 3x kali 2x 3 kali 2 6x kuadrat min 6x kuadrat. Kemudian di sini ada minnya, min kali min 5 positif 5 kali 2 10x. Ini plus 10x dibagi x kuadrat plus 7 kuadrat. Nah, jadi 3 yang kuadratnya x3 kurang 6 min 3 x kuadrat plus 10x plus 21 x kuadrat plus 7 kuadrat. Nah, jadi udah selesai ya perpangkatannya. Kemudian ada ya, ini benar-benar yang terakhir dari bab ini. Untuk negatif, bentuk negatif, kalau tadi yang pangkatnya positif masih ingat ya, ini adalah n kali x pangkat n min 1. Nah, untuk pangkat yang negatif, misalnya kita tulis saja dx x pangkat min n. Nah, ini sama aja aturannya, pangkatnya kita kalikan min n sebagai pengalinya min n x pangkat min n kurang 1, karena pangkatnya kan min n dikurangi 1, jadi aturannya sama saja, cuman ininya negatif. Mungkin kita kasih ke contoh ya, kalau pangkatnya negatif tuh gimana. Nah, misalkan fx nya sama dengan x pangkat min 7, maka f aksen x pangkatnya kita kalikan sebagai pengali min 7 x pangkat min 7 kurang 1. Nah, ini harus berhati-hati, min 7 kurang 1 adalah min 8, jadi min 7x pangkat negatif 8, seperti itu. Nah, untuk materi 3.3 aturan mencari turunan sudah selesai ya. Mungkin untuk materi selanjutnya itu turunan trigonometri akan dibahas pada video berikutnya.
Jangan lupa untuk menyelesaikan soal-soal latihan.